sering dilontarkan atau sering ditanyakan? Ini jawabannya. Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di YT Eko HY. Ini masih membahas seputar PPDB tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini saya akan membahas seputar tanya jawab yang sering ditanyakan oleh calon peserta didik maupun orang tua. Jadi ini akan saya jawab. Yang pertama, pertanyaan batasan penetapan zonasi berdasarkan apa? Nah, ini banyak yang menanyakan. Jadi sudah saya rangkum. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kiranya sering dilontarkan atau sering ditanyakan. Ini jawabannya. Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan, dan di situ nanti menggunakan KK. Kemudian dokumen apa yang sering menjadi bukti calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu? Contohnya jalur yang afirmasi ya. Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat DTKS, ini langsung dari Dinas Sosial. Begitu juga dengan kartu PIP. Nah, dokumen akan dilakukan validasi secara daring. Jadi nanti kalau misalkan membuat secara dadakan kemudian tidak terdaftar oleh pusat, ya otomatis akan dinonaktifkan. Dan PIP juga yang mengeluarkan kan langsung dari pusat, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti berdomisili? Yang pertama, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan Dukcapil ya. Kemudian kartu keluarga atau KK, tanggal pencetakan KK tidak bisa menjadi dasar lamanya bertempat tinggal atau berdomisili di suatu alamat. Karena nanti ini biasanya akan rame, kakak saya ada pembaruan, jadi tanggalnya baru, apakah bisa mendaftar? Nah, nanti di sini masalah ini sudah kakak terdaftar di KK tersebut sejak kapan, itu nanti akan tersinkron otomatis dari data Dukcapil. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ada pembaruan kakak. Kalau kakak pasti pembaruan. Kalau ada dari keluarganya itu ada ketambahan adik, atau mungkin kakaknya buat kakak sendiri karena sudah menikah dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk melihat lama waktu bertempat tinggal atau berdomisili dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk pada saat itu, pada saat pertama kali mengurus. Jadi nanti disitulah yang akan dipakai dasar tanggal dan waktunya. Jadi bukan pembaruan. Kemudian Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name, by address berbasis NIK, by nama, by alamat berbasis NIK. Untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil. Di sini yang bertanggung jawab kependudukan yaitu Dukcapil. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, apakah masih berlaku SKD dan SKTM? Nah, ini tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin 2020 viral rame SKD, surat keterangan domisili, karena banyak yang ingin
mengganti kakaknya saya baru ini dan berbagai macam alasan sehingga membuat surat keterangan. Jadi seperti itu. Ditambah SKTM tidak mampu, padahal di situ memiliki fasilitas lebih. Ternyata membuat SKTM yang tidak bisa dibohongi, yaitu dari masyarakat itu sendiri, karena sudah tahu. Sedangkan kita sekolah kalau memang bisa menunjukkan itu, ya kita terima, karena kita dari ribuan data tidak bisa menyeleksi satu persatu. Tetapi yang bisa mengetahui oh anak itu mampu, itu kan yang tahu dari kalian semua, calon peserta didik maupun orang tua. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya, PPDB tahun 2021-2022 tidak lagi memberlakukan SKD maupun SKTM. SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus atau darurat bencana alam, dan bencana alamnya di sini pun bukan bencana alam banjir seperti biasa, tapi di sini banjir bandang sampai mengakibatkan longsor atau yang lainnya, yang sehingga rumahnya hanyut, surat-surat yang lainnya juga ikut hanyut. Nah, disitulah bisa digunakan SKD. Nanti yang mengeluarkan mungkin bisa dari RT, direkomendasikan ke balai desa atau kecamatan. Jadi seperti itu. Dan ini dilakukan atau diberlakukan khusus kondisi khusus atau darurat saja. Kemudian, apakah satuan pendidikan SMP atau MTS sederajat wajib melakukan input data awal? Nah, ya wajib, karena data yang telah diinput akan dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk mempermudah pendaftaran. Jadi nanti kalau ada pengetikan yang salah, di sini akan mengkoreksi secara otomatis, divalidasi. Jadi kita pun bisa mengecek karena ada database-nya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dan itu pasti seperti kayak OSN, Popda, itu contohnya. Dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan, dan mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan biayaan dari pemerintah. Jadi ini misalkan berjenjang, nanti berkelanjutan. Jadi misal kayak Olimpiade atau OSN, dari sekolah mewakili kabupaten, kabupaten mewakili provinsi, provinsi mewakili nanti nasional, internasional. Jadi seperti itu. Kemudian jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi yang diinput pendataan, nanti akan ada pilihannya. Nah, kenapa dispensasi atau prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA negeri? Karena sesuai peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, jalur perpindahan orang tua hanya tersedia pada jenjang SMA. Jadi untuk jenjang SMK tidak ada, ini khusus SMA. Kemudian apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya? Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan lomba, invitasi, sayembara selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah, perguruan tinggi, induk olahraga, dan instansi lembaga lain sesuai kewenangannya. Misalkan sekolah A mengadakan lomba cerdas cermat, itu bisa, berarti tidak berjenjang. Jadi bukan yang diselenggarakan oleh pemerintah, jadi ini diselenggarakan oleh instansi tersebut. Kan banyak tidak berjenjang. Kemudian apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua? Ini juga pasti banyak yang pada bertanya-tanya, makanya di sini saya rangkum.
Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan non-ASN yang membuktikan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Benar nggak orang tua itu bekerja sebagai ASN di sekolah tersebut? Buktinya SK-nya mana, surat penugasannya mana? Jadi seperti itu nanti akan dilampirkan. Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Jadi misalkan orang tua si A bekerja di SMA Negeri 2 Pemalang, ya berarti ini akan berlaku perpindahan orang tua hanya di sekolah SMA 2. Tetapi kalau SMA yang lain tidak bisa, karena di sini hanya berlaku apabila guru tersebut terdaftar pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya. Orang tua saya guru PNS di SD, nah, kemudian mau daftar di sekolah SMA X, ya nggak bisa, nggak berlaku karena orang tuanya tidak mengajar atau bekerja di sekolah X tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa tujuan diselenggarakannya kelas khusus olahraga KKO? Kelas khusus olahraga. Ini juga sekolah-sekolah tertentu, tidak semuanya. Yang pertama, sebagai upaya pembinaan potensi, bakat, talenta, dan minat calon peserta didik di bidang olahraga, sekaligus wujud pelayanan kependidikan yang berkesinambungan. Jadi nanti kalau memang ada anak yang benar-benar atlet atau memang suka hobi di bidang olahraga, itu juga ada jalur khusus langsung di olahraga. Jadi nanti akan fokus olahraga, kedepannya pun nanti akan mudah. Kemudian KKO merupakan wujud sinergi antar tingkatan pemerintah dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar dan kependidikan menengah. Berikutnya, mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya. Mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Hanya mapel ini, seperti dulu mapel yang di UN kan. Jadi ada 4 mapel saja, jadi tidak semuanya. Aspek kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pada masing-masing semester yang telah bertuang dalam dokumen rapor peserta didik. Kemudian berikutnya, di kabupaten atau kota saya tidak terdapat sekolah dengan KKO. Apakah saya bisa mendaftar di kabupaten atau kota lain yang ada sekolah KKO-nya? Secara prinsip diperbolehkan karena KKO tidak dibatasi dengan zonasi, seleksi, dan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara KKO sesuai bidang olahraga yang ditetapkan sebagai unggulan. Namun demikian kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan, karena bila dari luar kabupaten atau kota tentu akan menambah biaya untuk tempat tinggal atau kos dan lain-lain, kebutuhan penyertaannya. Jadi seperti itu, dan di sini dilakukan secara luring, tidak online, jadi langsung datang ke sekolah. Kemudian inklusi diterapkan pada satuan pendidikan apa dan jenis ketunaan apa saja yang bisa dilayani. Dan ini juga pasti banyak yang bertanya-tanya, makanya saya rangkum. Inklusi dilayani pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Pada dasarnya semua SMA dan SMK negeri bisa melayani pendidikan inklusi, bergantung pada kesiapan semua aspek pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan. Jika sekolah tersebut dari sisi pendidiknya, sarana prasarana juga mampu dan syarat yang lainnya mampu, ini bisa. Tetapi kalau sekolah tersebut belum mampu atau belum ibaratnya siap, ya berarti tidak menerima jalur inklusi. Dan di sini juga dilakukan pendaftarannya secara luring. Jadi sebelum online ini KKO dan inklusi bersamaan jadwalnya. Kemudian apa tujuan diselenggarakannya pendidikan inklusi?
sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang setara dan berkeadilan, maka anak kebutuhan khusus berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai kesiapan dan kemampuan sekolah. Jadi seperti itu. Mungkin itu rangkuman saya dari beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh calon peserta didik baru maupun orang tua. Sudah saya jawab. Kemudian jika ada pertanyaan yang lain ya silakan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya respon. Sekian dan terima kasih paparan tanya jawab dari saya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.